ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi. Perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Jawa Barat itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Cabut, tidak jadi, anulir atau perang, tolak, ya. Tolaklah. Ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen, kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan. Dulu waktu saya SD ada istilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, ulas asih jelas keren. Al-ihsan keren plus. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Jangan seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan. Pola-pola aksi sepihak, pola-pola antropologi. Tapi saya tidak mau kalau saya membangun jalan di Cirebon Timur kemudian ada yang ngomong itu perjuangan saya, tanpa kamu teriak aku akan membangunnya. Betul nggak? Tapi ada kewajibannya, Pak Bupati beraninya berapa kilometer? 5 kilometer, biar kami 5 kilometer lagi. Jalannya kita bangun yang terbaik karena ini martabat di mata Jawa Tengah. Jadi begitu, saya tidak mau kepemimpinan ini kepemimpinan kolektif. Membangun adalah sebuah kesadaran, bukan sebuah keterpaksaan. Tapi saya orangnya terbalik, kalau teriak-teriak nujuk wajah saya malah tidak jadi. Kenapa? Saya tidak mau. Aku membangun karena takut padamu. Aku membangun karena aku mencintai rakyat Cirebon. Benar? Wes? Cinta sama Kang Dedi? Aku mencintaimu, tak mesti aku berkata bahwa aku menyayangimu. Wah, mantap. Apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran saya? Saya secara genetik dari ibu turunan dari Cirebon, dari ayah turunan dari Sumedang. Saya punya tanggung jawab. Ini provinsi harus menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Ini provinsi rakyatnya tidak boleh ada yang rumahnya roboh. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang tidak punya listrik. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang lapar. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang tidak sekolah. Ini provinsi tidak boleh ada rakyatnya yang sakit yang tidak bisa diobati. Ini provinsi seluruh rakyatnya harus ada negara hadir mendampinginya dalam duka maupun suka. Itu esensi kepemimpinan saya. Tetapi rakyatnya juga harus bisa diurus. Benar nggak? Harus bisa diurus. Saya tadi meresmikan listrik. Saya nyalain lampu listrik yang rumahnya belum selesai. Kemudian anaknya berapa? 3. Rumahnya utang ke sini, utang ke sini. Terus apalagi 1 kamar 3 anak. Saya nanya berikutnya lagi, kamu mau nambah lagi enggak? Aku begitu mengkhawatirkanmu rakyatku. Kenapa? 3 anak dalam 1 kamar. Bagaimana kalau kamu mau kukudaan? Apakah harus menunggu anakmu tidur lelap? Bagaimana ketika engkau kukudaan anaknya bangun, kemudian matanya terbelalak sambil berteriak, ada hantu. Kemudian kudanya berhenti permainannya,
Kemudian bertanya, ayah naon, ada apa anakku? Kata anaknya, tuh katanya sekarang mantunya tidak ada. Nggak boleh. Di Majalengka ada satu petak rumah kontrakan, penghuninya 13 orang, anaknya 11. Bapaknya tidak kerja, ibunya tidak kerja, anaknya yang jualan keliling. Saya tidak mau seperti itu. Habis itu lari lagi, ayah doi, bapak saya mau MOP. Kenapa? Aduh, sudah 7 anak saya. Aduh, tapi itu hebat, budakna sarakola pada sekolah. Bapak ini semangat ini dipaksa, tidak. Kesadaran saya ingin rakyat Cirebon punya kesadaran, berkabe, bukan keinginan pemimpinnya, tapi kesadaran bahwa berat banyak anak itu harus sekolah, bagaimana rumahnya, bagaimana nanti masa depannya. Banyak anak banyak rezeki itu benar, tapi mengatur kelahiran jauh lebih benar. Benar enggak? Iya. Saya tahu di sini banyak kamera karena kerengarala duit. Lumayan video Kang Didi penontonnya banyak. Nanti ada esennya dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta. Engkau mengambil gambar dari kerja keras orang lain. Tepuk tangan ya, nggak apa-apa, sok neangan duit saya ujang. Nah, untuk itu Cirebon harus berubah. Baru jalan lagi, ada lagi yang nangis. Cerik di wae cing teh. Kenapa lagi ibu, anak saya nabrak orang, orangnya pakai motor, yang pakai motornya anak kecil. Sekarang bagaimana? Anak saya nggak punya duit untuk bayar rumah sakit. Aing teh anak sia anu pakai motor, aing nu mayar aing. Itulah rakyat. Apa masalahnya? Hei orang Cirebon, bocah-bocah cilik, ibumu susah, bapakmu susah, cari duit susah, udah jangan dulu motor-motoran. Udah jangan dulu motor-motoran. Anda mengikuti peradaban mana? Hanya di Indonesia anak kecil motor-motoran. Hanya di Indonesia anak kecil main HP. Hanya di Indonesia anak kecil minum ciu. Hanya di Indonesia anak kecil makan eksimer. Hanya di Indonesia anak kecil ngelem. Hanya Indonesia anak kecil minum komik 15 biji sekali minum. Hanya di Indonesia yang mengaku beragama Islam. Bener nggak? Mau maju tidak? Rubah perilaku buruk. Anak kecil jangan dulu main HP. Anak kecil jangan main motor. Bocah cilik tinggal di rumah. Bantu ibumu ke sawah, bantu ibumu ke ladang, bantu ibumu ke kebun. Pelihara domba, pelihara sapi, pelihara ayam. Tumbuhilah jadi entertainment baru. Pelihara laut, jadilah nelayan yang hebat. Jadilah petani yang kuat. Jadilah pengusaha yang kokoh. Jadilah politisi yang handal. Engkau adalah harapan bangsa. Jangan kayak sekarang, nggak akan maju. Kenapa? Saya ini tiap hari bu bayarin orang di rumah sakit. Tiap hari. 1, Bapak, opo, istri saya di rumah sakit. Kenapa? Melahirkan. Hamilnya sama siapa? Ya sama saya. Terus kenapa giliran menghamili engkau tidak pernah memberitahu padaku? Tapi giliran melahirkan engkau memberitahukan padaku. Adapah gerangan adindaku? Harus disesar pak. Berapa biayanya? 25 juta. Kalau berani menghamili harus berani menjamin kelahiran. Itu tanggung jawab laki-laki. Kenapa? Engkau berikrar di hadapan calon mertuamu hari ini kau akan menikahi dia, akan menafkahi dia. Itu sumpahmu. Kalau biaya melahirkan saja kamu tidak bisa membiayai, kamu dosa di hadapan sumpah itu. Ya kan? Bener enggak? Selesai itu. Besoknya datang lagi bapak. Apalagi anak saya ditahan polisi. Kenapa? Membacok temennya. Di mana sekolahnya? STM kelas 1. Masalahnya apa?
Pak? Iya, temennya di rumah sakit harus dibayar 15 juta. Anak kamu yang bacok, aku yang harus bayar. Ini keadaan, Pak. Ini tiap hari. Tadi saya ditelepon lagi, Pak Dedi tolong saya bawa anak saya ke barak TNI. Masalahnya apa lagi? Dia nyuri emas saya 100 gram. SMP, Pak. Kenapa ini terjadi? Masalahnya apa? Orang tua hari ini tak sanggup lagi menghadapi anaknya. Kenapa ini terjadi? Dibiarkan sejak kecil, diikuti keinginannya, makin gede makin susah diarahkannya. Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. Setuju nggak? Udahlah, Pak. Ini anak kecil, Pak Dedi, harus diperhatikan kebebasannya. Kebebasannya bacok orang pakai parang. Bener nggak? Di Cirebon banyak nggak? Di Cirebon banyak nggak? Banyak. Weng, weng. Motorna teu mayar pajak. Knalpotna brong, wong, wong. Indungna keur kieu. Bener nggak? Harus dirubah nggak? Harus diperbaiki nggak? Harus diarahkan tidak? Pemimpinnya harus tegas tidak? Sekarang anak-anak mulai takut sama gubernur. Kalau nggak mau mandi, diliatin videonya. Kamu mandi nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu makan nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu segera sekolah nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur hadir untuk nakutin anak-anaknya disuruh sekolah. Tapi efektif. Kenapa? Insya Allah nanti anak-anaknya tumbuh dengan baik. Tetapi ibunya juga harus ngasih contoh yang baik pada anak-anaknya. Hei anak-anakku, jangan main HP. Ibunya juga jangan main HP. Kamu nak, jangan main tiktokan terus nak. Jangan main tiktokan, 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 tiktokan. Kasih contoh pada anaknya. Anak itu tergantung didikan ibunya. Perilaku ibunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak-anaknya kamu jangan bersolek terus. Atuh jangan bersolek terus. Sia ulah bersolek wae. Betul nggak? Ibunya ajarin anaknya nyuci piring, ibunya ajarin anaknya mengepel, ibunya ajarin anaknya memasak, ibunya ajarin anaknya nyuci baju, nyetrika baju. Ingat, anak-anakmu ulah dibere kejo mejikom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, semoga sehat selalu. Sedang viral kembali teman-teman. Baru saja kemarin Ustadz Aceng dari Garut ya. Ada lagi nih seorang Alfian Tanjung. Padahal ini disebut Ustadz oleh sekelompok orang teman-teman. Tapi kenapa kerjaannya mengkritik terus ya? Mengkritik Kang Deddy Mulyadi terus. Bukannya sibuk ngurus umat. Kalau emang Anda Ustadz, ini malah kritik terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Sebut Kang Deddy musuh Islam, Kang Deddy ya melawan arus lah, seperti apalah. Entah ini seperti apa pemikirannya Ustadz ini ya. Dan langsung menjustifikasi bahwa Kang Deddy ngajak perang. Apa sih dan udah mending fokus, Anda fokus mengurus santri ya, fokus ngurus santri, jangan senggol sana senggol sini. Anda mau diviralin hina Gubernur Jawa Barat, sebut Kang Deddy ngajak perang. Di mana letak ngajak perangnya? Cuman ngeganti nama rumah sakit menjadi Welas Asih. Anda kepanasan ya. Udah jangan seperti itu. Guna lu apa Ustadz? Guna lu apa untuk
masyarakat, untuk warga Jawa Barat ya. Ibu semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Tadi kita sudah mendengarkan, melihat pernyataan dari seorang ustadz ya. Baru saja kemarin Ustadz Aceng ya sedang viral. Sekarang ada lagi ya, ustadz, katanya Ustadz Alfian Tanjung ya. Dan ini apakah ini gurunya Habib Bahar bin Smith, teman-teman? Ya, karena beliau ya pembela Habib Bahar bin Smith. Dan ya, kok tega sih ya, Kang Deddy menggantikan nama rumah sakit ya menjadi welas asih. Dari tadinya rumah sakit Ihsan menjadi welas asih, katanya ngajak perang, teman-teman. Wah, sampai segitunya ya, teman-teman. Saat ini menyatakan Kang Deddy ngajak perang ya. Dan ya harusnya kalau tidak suka dengan Kang Deddy ya jangan seperti ini, sindir sana sindir sini ya. Terus gunanya antum apa, gunanya kamu apa, Alfian Tanjung langsung menjustifikasi Kang Deddy musuh? Maksudnya apa kayak gitu ya? Ya Kang Deddy ya bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya kenapa menjadi welas asih yang tadinya ihsan katanya ya. Toh cuma rumah sakit, teman-teman ya, jadi nggak terlalu inilah teman-teman.